Pulau yang terpencil dan sunyi, tinggallah seorang lelaki tua yang bernama Santiago. Santiago adalah seorang nelayan yang nasibnya belum beruntung pada akhir-akhir ini. Sebab 84 hari ini, ia tidak dapat menangkap ikan sama sekali. Tetapi pada hari ke-84, ia ketemu lagi dengan Manolin, seorang lelaki yang ia mengajarkan bagaimana cara menangkap ikan pada 40 hari pertama itu. Pulang kerja, Santiago pun menawarkan Manolin untuk minum bir bersamanya di sebuah warung makan dekat pantai, dan Manolin pun menyetujuinya. Santiago yang bertekad pun menyatakan bahwa ia ingin menangkap lebih banyak ikan dengan cara pergi ke laut yang jauh. Manolin pun menawarkan bantuannya dengan menawarkan dirinya untuk menemani Santiago pergi ke laut yang jauh. Tetapi Santiago pun menolak. Namun Manolin pun tidak putus asa dan menawarkan bantuannya dengan cara yang lain. Manolin pun menawarkan untuk membuat umpan bagi Santiago untuk dibawa ke laut yang jauh. Dan setelah beberapa kali mencoba, Santiago pun menyetujuinya. Setelah mereka pun selesai minum bir, Santiago pun mengajak Manolin ke rumahnya untuk berbincang mengenai hal-hal yang mereka sukai, yaitu menangkap ikan. Mereka pun juga menikmati makan malam. Seketika mereka mengingat masa lalu mereka. Santiago pun menceritakan sebuah cerita ketika Manolin muda dan naik perahu pertama kalinya bersamanya untuk menangkap ikan. Harinya, Santiago berangkat pergi ke rumahnya Manolin untuk membangunkannya, supaya mereka dapat bersama-sama mempersiapkan alat peralatan mereka untuk menangkap ikan hari itu. Mereka pun berpisah di pantai menuju ke kapal mereka masing-masing. Santiago mulai berlayar jauh dan meninggalkan pulau tempat tinggalnya. Sepanjang jalannya ia melihat banyak binatang laut yang seperti ubur-ubur, lumba-lumba, dan ikan terbang, dan ikan kecil-kecil yang berenang di antara rumput laut. Tidak lama kemudian, ia melihat seekor burung laut yang sedang berburu dan menggunakannya sebagai kompas untuk mencari ikan yang akan berfungsi sebagai umpannya. Tidak lama kemudian, ia melihat bahwa salah satu umpan yang ia telah melempar ke dalam laut telah digigit, dan ketika ia menarik, ia menangkap seekor ikan tuna yang besarnya 5 kilo. Tidak lama kemudian, ia juga melihat salah satu umpan lainnya juga tertarik, dan ia pun ketika melihat ke dalam air, ia melihat seekor ikan marlin yang besar sekali. Dan sepanjang hari itu pun, Santiago pun berusaha untuk menangkap ikan marlin itu. Tetapi ketika matahari mulai terbenam, ia pun tetap tidak dapat menangkap ikan itu. Tetapi walaupun demikian, ia merasa bahwa cinta dan hormatnya terhadap ikan marlin itu pun bertumbuh dengan cepat. Hari kedua dia di laut, Santiago terbangun oleh seekor burung kecil yang terbang di atas kepalanya. Tetapi sebelum ia dapat melakukan hal apapun, ikan marlin itu telah melompat dan masuk kembali ke dalam air. Di tengah kehebohan itu, Santiago tidak sadar bahwa tangan kirinya telah terluka parah karena genggamannya yang terlalu erat pada tali jeratannya. Sadar bahwa ia membutuhkan kekuatannya, Santiago memaksakan dirinya untuk memakan ikan tuna yang ia telah tangkap hari sebelumnya. Seketika ia makan ikan tuna, ia merasa sakit kram di tangan kirinya, dan Santiago pun merasa kecewa dan marah sebab tubuhnya telah mengkhianati kemauannya. Pada siang hari, Santiago pun berdoa kepada Tuhan walaupun ia bukan orang yang religius. Ia menjanjikan bahwa jika ia dapat menangkap ikan marlin itu, bahwa ia akan menjadi orang yang memiliki banyak devosi kepada Tuhan. Ketika menjelang sore hari, Santiago pun memikirkan tentang DiMaggio, seorang pemain bisbol kesukaannya. Dan dia merasa bahwa jika DiMaggio dapat melakukan hal-hal hebat, walaupun ia juga menghadapi kesulitan yang bermacam-macam, bahwa dia juga melakukan hal yang sama. Santiago pun mengingat tentang masa mudanya ketika ia mengalahkan seorang pada pertandingan panco. Pada sore hari, seekor lumba-lumba menggigit salah satu umpan yang ia telah lempar ke laut. Dan dengan senang hati, ia pun menangkap ikan lumba-lumba itu dan membunuhnya. Sebab Santiago tidak bisa tidur malam, maka ia memotong ikan lumba-lumbanya yang tadi dan ia pun memakan sedikit. Seketika ia menunggu ikan marlin untuk mulai tenang. Dan ketika ikan marlin itu pun sudah tidur, Santiago pun berhasil untuk tidur yang nyenyak. Ia pun memimpikan tentang singa-singa di pantai Afrika. Hari ketiga di laut, Santiago terbangun oleh ikan marlin yang keluar masuk air. Sebab ikan marlin itu, Santiago pun terdorong ke dalam kotak penyimpanan daging lumba-lumba.
Seketika itu pun, Santiago pun sadar bahwa ia harus membunuh ikan marlin itu sekarang. Setelah perjuangannya selama beberapa jam, Santiago pun berhasil membunuh ikan marlin itu. Tetapi sebab besarnya ikan marlin itu, ia pun kesulitan dan dia tidak dapat mengangkat ikannya ke dalam perahunya. Maka ia mengikat dan menarik ikan marlin itu dengan perahunya. 1 jam kemudian, seekor ikan hiu mako mendatangi bangkai ikan marlin itu yang berdarah. Dan walaupun Santiago berhasil membunuh ikan hiu mako itu, tetapi 20 kilo daging ikan marlin itu telah dimakan oleh ikan hiu mako. Walaupun demikian, Santiago merasa bahwa jika Dimagio di sebelahnya sekarang, bahwa Dimagio akan sangat bangga kepadanya. Tetapi 2 jam kemudian, sepasang ikan hiu yang lebih kecil datang, dan walaupun Santiago sekali lagi dapat mengalahkan dan membunuh ikan hiu ini, seperempat daging ikan marlin itu telah juga dimakan. Dan pada akhirnya, Santiago pun menyesali membunuh ikan marlin itu. Santiago telah kembali ke pulau yang ia tinggali. Manolin pun datang untuk mengunjunginya di rumahnya. Santiago memberitahu kepada Manolin bahwa ia merasa bahwa ia tidak memenuhi harapannya dan ia telah gagal dengan fokusnya ketika ia pergi ke laut yang jauh. Tetapi perhatian Manolin fokus terhadap tangannya Santiago yang luka parah. Santiago pun menyatakan bahwa ia baik-baik saja dan memberi kepala marlin kepada Manolin. Setelah ia menanyakan jika Manolin telah pergi menangkap ikan ketika Santiago pergi ke laut yang jauh. Setelah selesai percakapan mereka, Manolin pun pergi ke warung makan untuk membeli makan dan koran untuk Santiago. Di warung makan itu, 2 turis salah memikir bahwa bangkai ikan marlin yang Santiago tangkap merupakan tubuh seekor hiu. Ketika Manolin pulang, ia melihat bahwa Santiago tidur dengan nyenyak, bermimpi tentang singa-singa di pantai Afrika.